Selamat malam rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran agile, yaitu strategi adaptif di pasar yang cepat berubah. Adapun video ini dibuat dengan tujuan menjawab forum pada mata kuliah Change Management Universitas Bina Nusantara. Selanjutnya, dalam konteks pemasaran agile, perusahaan perlu menerapkan pendekatan yang fleksibel, responsif, dan berorientasi pada konsumen untuk tetap relevan di pasar yang cepat berubah. Pemasaran agile memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat diambil oleh tim pemasaran untuk beradaptasi secara efektif. Yang pertama yaitu menerapkan siklus iteratif dan sprint pendek. Apa yang dilakukan yaitu bagi pekerjaan pemasaran menjadi sprint atau siklus waktu yang singkat, biasanya sekitar 1-2 minggu, di mana tim fokus pada tugas tertentu seperti kampanye atau eksperimen baru. Adapun tujuan ini yaitu membantu dalam mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dengan cepat. Jika kampanye atau pendekatan tertentu tidak efektif, tim dapat segera membuat penyesuaian, alih-alih menunggu hingga akhir periode kampanye. Contohnya yaitu adjust kampanye berdasarkan hasil mingguan. Langkah kedua yaitu penggunaan data secara real-time untuk pengambilan keputusan cepat. Apa yang dilakukan? Yaitu memanfaatkan alat analitik dan data real-time untuk melacak perilaku konsumen, tren pasar, dan performa kampanye. Data ini harus diakses dan dievaluasi secara terus-menerus oleh tim. Tujuannya yaitu dengan analitik yang terus-menerus, tim pemasaran dapat membuat keputusan berbasis data, misalnya menyesuaikan pesan atau mengubah alokasi anggaran iklan ke saluran yang lebih efektif. Contohnya yaitu alokasikan anggaran ke saluran iklan yang lebih efektif. Langkah ketiga yaitu fokus pada eksperimen dan A atau B testing. Apa yang dilakukan yaitu coba berbagai pendekatan pesan, desain, dan platform distribusi dengan melakukan A atau B testing untuk setiap elemen kampanye. Dari hasil eksperimen ini, tentukan pendekatan mana yang paling menarik bagi audiens. Tujuannya yaitu eksperimen cepat memungkinkan tim mengidentifikasi strategi yang efektif lebih awal dan fokus pada inisiatif yang benar-benar memberikan hasil. Contohnya itu pilih pesan kampanye yang paling disukai audiens. Selanjutnya, langkah 4 yaitu kolaborasi antar tim untuk pendekatan yang holistik. Apa yang dilakukan? Tim pemasaran harus berkolaborasi erat dengan tim produk, layanan pelanggan, dan IT. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk stand-up meetings atau komunikasi intens untuk menjaga semua tim memiliki informasi terbaru. Tujuannya yaitu kolaborasi yang kuat akan membantu memastikan bahwa strategi pemasaran sejalan dengan inovasi produk dan umpan balik pelanggan yang diterima dari saluran lain. Dengan ini, pesan pemasaran akan lebih sesuai dan terkoordinasi. Contohnya yaitu stand-up meetings rutin antar departemen. Langkah kelima yaitu menyesuaikan pesan dan konten sesuai dengan tren dan preferensi konsumen. Yang dilakukan adalah gunakan analisis tren untuk melihat apa yang saat ini sedang diminati oleh audiens. Misalnya, jika video pendek lebih banyak diminati di media sosial, maka fokuskan strategi konten pada pembuatan video singkat yang menarik. Tujuannya yaitu konten yang relevan dengan tren saat ini lebih mungkin untuk menarik perhatian audiens dan meningkatkan keterlibatan, yang pada gilirannya memperkuat hubungan konsumen dengan merek. Contohnya itu video pendek di media sosial. Yang keenam yaitu feedback loop yang cepat dari konsumen. Yang dilakukan adalah pastikan saluran komunikasi terbuka dengan konsumen, seperti survei singkat, polling, atau wawancara untuk mendapatkan feedback langsung. Tujuannya yaitu umpan balik yang cepat membantu tim pemasaran memahami apakah strategi mereka sesuai dengan harapan konsumen dan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang perbaikan yang diperlukan. Contohnya itu survei singkat atau polling. Selanjutnya, langkah ketujuh yaitu memanfaatkan teknologi otomasi dan AI. Yang dilakukan adalah gunakan alat otomatisasi untuk mengelola kampanye pemasaran, misalnya dalam segmentasi audiens, personalisasi konten, atau pengiriman pesan otomatis. Tujuannya yaitu teknologi ini memungkinkan tim menghemat waktu pada tugas-tugas rutin dan memberikan lebih banyak waktu untuk fokus pada strategi kreatif. AI juga dapat memberikan wawasan tentang pola konsumen dan membantu menyesuaikan strategi pemasaran secara proaktif. Contohnya yaitu segmentasi otomatis dan personalisasi pesan. Langkah ke-8 yaitu evaluasi dan pengembangan kapasitas tim secara berkala. Yang dilakukan adalah lakukan sesi review dan retrospektif di akhir setiap siklus sprint untuk meninjau
performa, dan pembelajaran dari kampanye yang telah dijalankan. Berdasarkan hasil review, buat rencana pengembangan kapasitas atau pelatihan untuk tim. Tujuannya yaitu tim akan terus belajar dan berkembang akan lebih siap menghadapi perubahan di masa depan. Evaluasi berkala membantu meningkatkan keterampilan anggota tim dalam menjalankan pemasaran agile yang lebih efisien. Contohnya yaitu retrospektif setiap akhir sprint. Langkah ke-9 yaitu pivot strategi berdasarkan insight dari data dan tren. Yang dilakukan adalah jika ada perubahan signifikan di pasar, konsumen, atau teknologi, tim harus siap untuk mengubah atau mengubah arah strategi. Buat analisis cepat dari perubahan tersebut dan atur strategi yang lebih sesuai dengan kondisi baru. Tujuannya yaitu memiliki fleksibilitas untuk pivot, membantu perusahaan tetap kompetitif meskipun kondisi pasar berubah drastis. Contohnya yaitu ubah strategi saat muncul tren baru. Dengan langkah-langkah ini, tim pemasaran dapat mengatasi tantangan di pasar yang terus berubah dan tetap memberikan nilai yang relevan bagi konsumen. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.